Ini adalah dilema pada setiap kita yang ingin memulai bisnis. Bisnis bisa berjalan dengan dikendalikan satu orang. Bisnis berjalan lebih baik jika ada semakin tinggi pendidikan dari individu yang bersangkutan, maka semakin tinggi pula. Coba tanyakan pada dirimu, apakah kamu berani berbisnis dengannya? Beranikah kamu memberi hutangan uang yang banyak tanpa jaminan kepadanya? Bismillah, hai rekan-rekan semua, kembali lagi dalam video story yang berjudul Nekat Bisnis. Kali ini kita akan membahas materi rekan bisnis atau memilih rekan untuk bisnis. Pada pembahasan kali ini kita akan membedah sebuah pilihan. Mana yang lebih baik antara menjadi Superman atau membangun super team dalam periode awal bisnis. Ini adalah dilema pada setiap kita yang ingin memulai bisnis. Bisnis bisa berjalan dengan dikendalikan satu orang. Bisnis berjalan lebih baik jika ada banyak orang atau super team. Itu merupakan pernyataan yang dapat membingungkan bagi kita yang ingin membangun bisnis. Jika kamu kebingungan dalam memutuskan hal tersebut, dahulu kami pun sama demikian pada awalnya. Pada video ini kami akan menceritakan pengalaman kami terhadap kedua permasalahan tersebut. Karena kami sudah pernah mengambil kedua pilihan tersebut dalam waktu yang berbeda. Sebenarnya, kedua pilihan yang ada itu keduanya baik. Permasalahannya, kamu harus memilihnya salah satu. Setiap pilihan memiliki konsekuensi masing-masing. Ada konsekuensi jika kamu memilih menjadi Superman atau memulai bisnis sendirian. Dan ada konsekuensi juga jika kamu memulai bisnis dengan super team atau memulai bisnis dengan banyak orang di awal. Kami akan ceritakan berdasarkan pengalaman kami di lapangan. Bijaklah dalam memilih dan menilai. Kamu harus menilai dengan perspektifmu sendiri dalam kisah yang kami ceritakan ini. Pada kesempatan kali ini juga akan diulas secara mendalam mengenai plus dan minus dari kedua keputusan tersebut. Kamu bisa memilih menjalankan bisnis sendiri atau yang biasa disebut dengan Superman atau one man show, atau kamu juga bisa pilih bisnis dimulai dengan berpartner yang biasa disebut super team. Silahkan ikuti sampai selesai karena pembahasan kali ini akan dibahas secara ringan dan sederhana. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa kamu percaya bahwa temanmu selalu berubah setiap masanya? Kalau kami sangat percaya. Mari kita mengingat-ingat. Saat sekolah TK dulu, kita memiliki teman sekolah TK. Apakah sekarang masih berteman? Jika beranggapan bahwa usia TK terlalu kecil, ingatan masih lemah, jarang juga yang ingat, dan masih berteman sampai dengan dewasa dengan teman-teman TK-nya, maka kita akan mengganti pertanyaannya. Kita coba pertanyaan selanjutnya. Karena kan, saat sekolah SD, atau SMP, atau SMK, pastinya punya teman sekolah dong. Apa masih ada yang ingat dengan teman-teman saat remaja atau ABG dulu? Anggap saja ingat, apalagi sekarang ada teknologi yang bernama sosial media yang sering memberikan notifikasi pada ingatan-ingatan masa lalu. Tapi coba tanyakan lagi, sekarang ini sedekat apa kamu dengan teman-teman sekolahmu dulu? Kami yakin hubungannya banyak yang renggang. Bahkan ada yang menjadi sekedar tahu saja, atau kami biasa mengistilahkan teman say hello aja. Coba tanyakan pada dirimu, apakah kamu berani berbisnis dengannya? Beranikah kamu memberi hutangan uang yang banyak tanpa jaminan kepadanya? Jika jawabannya tidak berani, berarti kita sama. Menandakan akalnya masih berjalan dan berfungsi dengan baik. Karena dalam keyakinan kami, menghilangkan harta diri sendiri dengan mengabaikan faktor kelalaian bisa dikategorikan zolim. Zolim adalah ketidakadilan seseorang yang melakukan perbuatan aniaya yang merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Saran kami, dalam berbisnis atau bermuamalah atau bertransaksi, haruslah berhati-hati dan waspada. Telitilah sedetail mungkin untuk meminimalisir hingga mengurangi resiko kehilangan harta. Kenali siapa lawan transaksimu. Terlebih, kenali partner bisnismu secara mendalam dan menyeluruh. Kalau memang cara mengenal paling mendalam yaitu dengan melakukan transaksi atau bermuamalah dengannya. Faktor kerugianlah yang menjadi poin utama dalam menentukan berbisnis dengan partner atau membangun bisnis bersama di awal. Jika ingin gampang dan tidak perlu analisa panjang perihal SDM partner, maka saran kami jalankan saja bisnismu sendirian saat awal memulai.
Namun, jika kamu berpikir jenis bisnis yang ingin kamu mulai tidak bisa dibangun dan dilakukan dengan sendirian sejak dari awal pembangunan bisnis, maka berhati-hatilah dalam memilih partner bisnis. Setelah kamu mengenal calon rekan bisnismu, cobalah cari tahu lebih dalam tentang latar belakang literasi atau keilmuan dari calon partner bisnismu itu. Ini penting sekali dijadikan standar atau patokan. Sebagaimana perusahaan mencari seorang karyawan dengan mensyaratkan minimal lulusan dari jenjang pendidikan tertentu. Maka kamu pun saat mencari rekan bisnis harus menetapkan jenjang pendidikan apa yang akan menjadi rekan bisnismu. Kenapa kami sebut sangat penting? Karena otak manusia dan daya pikirnya sangatlah unik dan berbeda-beda antar individu satu dengan individu lainnya. Dan jenjang pendidikan mampu mencerminkan tentang hal-hal yang dipahami dan bisa dikerjakan pada individu tersebut. Jadi, bisa mengasumsikan semakin tinggi pendidikan dari individu yang bersangkutan, maka semakin tinggi pula intelektualitas, logika, dan pemahaman atas ilmu. Walau memang tidak menjadi satu-satunya tolak ukur dalam berpedoman menilai kemampuan seseorang. Karena bisa saja ijazah tingkat pendidikan tersebut didapat dengan cara yang tidak baik. Misalnya menyogok atau membeli nilai. Dan tingkat pendidikan tidak berbanding lurus dengan tingkat keilmuan pada seseorang yang kamu target untuk menjadi rekan bisnismu. Banyak contoh di luar sana, seseorang dengan tingkat pendidikan biasa saja, bahkan bisa dibilang rendah, namun beliau memiliki keilmuan bisnis yang mumpuni. Karena pendidikan bisa didapat di sekolah, di rumah, dan di antara keduanya, atau yang biasa disebut pengalaman. Ketiga faktor pendidikan tersebut itulah yang membentuk karakter seseorang dalam kehidupannya. Tabiat atau karakter atau watak atau budi pekerti seseorang tidak dapat kita ketahui dalam waktu yang singkat, apalagi hanya membaca dari daftar riwayat hidup seseorang tersebut. Menurut pengalaman kami, setidaknya perlu waktu 6-12 bulan untuk mengenal seseorang. Dan itu pun harus intens pertemuannya dengan orang tersebut. Sering berkomunikasi dengannya, mendiskusikan hal-hal penting, juga mendiskusikan hal-hal yang tidak penting dalam bisnis yang akan dibangun. Hingga tercipta obrolan yang deep atau yang sangat mendalam dan sangat emosional. Memang tidak mudah membangun bisnis bersama atau berkongsi, karena banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Kami berulang kali menyarankan kepadamu, bangunlah bisnis dengan seminimal mungkin personil. Terlebih jika ini bisnis pertama yang kamu rintis. Personil atau anggota tim yang dimaksud di sini adalah mitra sejajar atau mitra perkongsian. Tidak dapat dipungkiri, membangun bisnis membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Untuk mempersingkat dan mempermudahmu, maka hiring atau pekerjakan saja SDM tersebut menjadi karyawanmu. Karena yang utama dalam berbisnis itu adalah dijalankannya ide bisnis tersebut dengan segera. Jika ada pertanyaan, bisnis apa yang bagus dan baik saat ini? Maka akan kami jawab, bisnis yang bagus dan baik saat ini adalah bisnis yang dijalankan dengan segera. Dan dulu untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Menurutmu, apa ada yang perlu ditambahkan? Silahkan tulis di kolom komentar dan kita akan berdiskusi di sana. Saya Habib Muazim, sampai jumpa kembali dalam cerita selanjutnya. Insya Allah.